Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Walaupun di rumah, belajarnya di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap mandi loh ya, walaupun di rumah. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya pagi hari ini, silakan anak-anak mengisi kehadiran di Google Form yang sudah Pak Fajar share di grup WA ya nak ya. Pak Fajar beri waktu 2 menit untuk mengisi Google Form-nya. Oke, diisi dulu ya. Sudah, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Sudah mengisi semua? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak Pak Fajar 5A memang rajin-rajin semuanya. Baiklah, sebelum ke pembelajaran, Pak Fajar ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Jadi biar lebih semangat, kita bernyanyi bersama ya. Oke, siap? Siap, Siap. Pak. Ya, Pak Fajar akan menampilkan videonya. Nah, ini videonya juga Pak Fajar unggah di YouTube. Nah, sebentar, ini baru. Gimana? Belum berdoa. Oh iya ya Allah, iya. Oh iya, maaf. Biar lancar, Pak. Iya benar. Oh iya, maaf. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Mas Ardianto sudah memberikan tadi ya doa. Oke, nah Ardianto sekarang memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. Menurut agama dan kepercayaan Islam masing-masing, doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Ardianto sudah memimpin doa ya. Sama, Pak. Ya, oke. Sudah berdoa supaya kegiatan kita hari ini lancar ya. Oke. Nah, oke. Ya, biar lebih semangat, biar lebih belajarnya lebih senang, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Silakan kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu Indah Pemandangan? Belum, Pak. Belum tahu? Ya, silakan anak-anak mendengar. Ya, betul sekali. Ya, coba kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Bulu menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Jadi bertanya ini. Nah, cukup. Beranya sudah ya. Bagaimana? Ya, Pak. Bisa semua ya? Oke. Ya. Pak Fajar punya pertanyaan untuk anak-anakku semuanya. Oke, pertama. Anak-anak pernah melihat pentas seni? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Pak. Oke, Nak Azizah, kira-kira waktu melihat pentas seni pertunjukannya apa saja yang dilihat? Aku lihat orang menyanyi. Bernyanyi ya, betul. Menari. Menari, betul. Oke, Nak Azizah sebentar. Saat menari, biasanya Nak Azizah lebih suka tarian yang tradisional atau tarian yang modern? Tradisional, Pak. Aku pernah melihat Mas Arif pentas, Pak. Wah, bagus ya. Iya, betul. Ya, tari tradisional. Nah, kira-kira tari tradisional itu supaya lebih menarik, itu kan ada apanya? Ada polanya, ada apanya lagi, Nak? Ada kostumnya, seperti itu ya, Nak ya? Musik, Pak, musik. Musiknya, betul. Nah, karena anak-anak sudah antusias dalam mempelajari tari, hari ini pada sesi ini kita akan belajar tentang pola tari saman. Oke, siapa yang pernah melihat tari saman? Ada yang sudah pernah? Siapa? Nah, Anissa Ilmi. Oh, Nah Ardian. Dia pernah tampil, Pak. Oh, iya. Di mana? Tampilnya di mana? Iya, betul ya. Iya, betul. Oke. Mas Ardianto sama Pak Desmita yang nari.
Oh iya, bagus-bagus semua ya. Baiklah. Oke. Bagus, Pak. Nah, sebelum kita mempelajari polanya, pola lantai tentang tari saman, Pak Fajar ingin menampilkan tentang video tari saman. Jadi anak-anak nanti supaya lebih tahu, oh ini tari saman seperti ini ya, seperti itu. Silakan anak-anak melihat video berikut ya. Sebentar. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah, Bapak. Iya. Nah, ini di tari saman ini. Oh, ini memang videonya seperti ini, nah. Sebentar. Oh, malah kecil sebentar, malah. Nah, ini memang videonya Pak Fajar. Ya, didengerin dulu ya anak-anak. Ini videonya Pak Fajar saya download dari YouTube. Nah, dari YouTube itu supaya tidak menimbulkan hak cipta harus kita potong terlebih dahulu seperti itu ya. Tadi adalah video tentang tari saman. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka bukunya. Bukunya terlebih dahulu dibuka terlebih dahulu. Sudah semuanya? Nah, sekarang tugas anak-anak yang pertama adalah menuliskan pola lantai pada tari saman. Kemudian kira-kira menggunakan properti atau tidak. Kemudian kostumnya bagaimana. Silakan ditulis, Pak Fajar beri waktu 5 menit. Ya, dituliskan di bukunya masing-masing. Udah, Pak. Cukup ya? Iya, oke. Sekarang Pak Fajar ingin bertanya supaya biar yang ditulis tadi sudah benar atau belum ya. Sekarang, Nak Arif coba dibacakan pola lantainya bagaimana, Nak Arif? Pada tari saman? Lurus, Pak. Lurus, ke samping atau ke atas? Iya. Ke atas. Samping lah, Pak. Ke samping ya. Kalau ke samping namanya apa, Nak? Apa ya? Hori. Horizontal. Iya, betul sekali, horizontal. Jadi pola lantai itu pada tari saman adalah polanya horizontal. Ya, oke. Sudah paham ya pola lantai pada tari saman ya? Mudah ya? Iya, betul. Ya, betul. Pinter-pinter semua anak-anak Pak Fajar 5A ini. Oke, sekarang Pak Fajar ingin bertanya lagi untuk yang kedua kalinya. Oke, kira-kira Nak Azizah tadi pernah lihat pentas seni ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Ya, kira-kira pentas seninya waktu itu di ruangan atau di luar halaman atau di lapangan seperti itu? Luar angkasa, Pak. Waduh, kok jauh banget ini Waktu itu Nak. aku di ruangan, Pak. Di ruangan. Ada yang pernah lihat di alun-alun mungkin? Ada yang lihat? Pernah, Pak. Pernah. Saya, Pak. Pernah ya. Sama Mas Aris, Pak. Terus mereka berkelahi, Pak. Waduh, tidak boleh ya. Berkelahi Ayo. lah. Sesama temannya harus rukun, tidak boleh berkelahi ya, harus rukun. Kemarin kan pembelajarannya, Pak. yo, kemarin kan pembelajarannya kan hidup rukun. Nah, jadi tidak boleh bertengkar sama temannya. Oke, tadi kembali ke pertanyaan Pak Fajar tadi. Ada yang pernah lihat pentas seni di alun-alun atau di lapangan? Saya, Pak. Oh iya, Nak Ardianto pernah ya. Kira-kira kalau pas di luaran, misalkan di alun-alun, ada kendala teknis apa tidak kira-kira pas waktu pentas gitu. Kira-kira Ada, apa? Pak. Apa kira-kira? Listriknya mati ya? Lagi nari, terus bedek, Pak. Waduh. Bledek itu kilat ya, Nak ya. Kilat hujan ya seperti itu ya. Iya, Hujan. Pak. Nah, betul. Jadi sewaktu pertunjukan ternyata ada hujan. Nah, terus Iya, tidak Pak. bisa lanjut. Nah, hujannya tadi adalah yang mempengaruhi ketidaklanjutan pentasnya ya. Nah, jadi setelah tadi kita belajar tari, tadi kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang hujan. Nah, tadi seperti yang disebutkan Mas Ardianto, tentang apa tadi, Nak? Tentang hujan yang bisa menggagalkan apa? Kegiatan pentas seni. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, silakan anak-anak melihat video berikut ini. Wah, Bapak putih sekali. Benar ya. Nah, silakan dilihat di video berikut. Yang melanda Nah. Indonesia sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Air yang menjadi kebutuhan setiap orang, seolah menjadi barang mahal ketika kemarau melanda. Inilah yang dirasakan warga Desa Banyuurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di musim kemarau seperti saat ini, warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Jangankan untuk konsumsi minum. Nah, silakan anak-anak melihat videonya, diperhatikan kira-kira permasalahannya apa yang ada pada video ini. Permasalahannya apa? Kemudian nanti solusinya bagaimana? Nah, silakan dicermati dulu. Untuk mendapatkan air tanah di Desa Banyuurip sangatlah sulit. Kedalaman minimal sumur berada di antara 70 sampai 100 Ini suaranya terdengar kan, Nak? Dan geofisika atau BMKG Ya, Pak. Hingga panjang pada tahun 2019 terjadi akibat beberapa faktor, yaitu fenomena El Nino, kuatnya muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat. Nah, itu tadi video tentang apa? Ada yang tahu videonya tadi tentang apa? Terjadi apa tadi yang di Kabupaten Sragen? Betul. Iya, betul. Kekeringan. Kurang air ya. Nah, kurang air. Kalau kurang air kan Argentina, Pak. Nah, Sragen itu di mana? Ada yang tahu? Sragen? Sragen itu Jawa Tengah, Pak. Ya, utaranya Kota Solo ya. Bulak Sente, Pak. Mana itu Nak Ardianto? Pak Fajar belum tahu malah itu. Ya, Sragen. Ya, Sragen itu adalah di Solo, terus ke timur, terus ke utara. Itu nyampe Sragen. Nah, tadi ada video permasalahan. Anak-anak silakan secara mandiri ya, dituliskan permasalahan video. Bulak Sente itu dekat rumah saya, Pak. Oh iya, dekat. Kapan-kapan bisa main ke sana ya. Iya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. sekarang tugas anak-anak setelah tadi melihat video, sekarang menuliskan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menuliskan solusinya. Kira-kira setelah tadi permasalahannya ada, cara penyelesaiannya bagaimana? Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Pak Fajar beri waktu 5 menit. Siap? Nanti setelah ini Pak Fajar akan bertanya. Siap-siap semuanya. Oke? Nah, silakan dituliskan dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, oke. Oke, sekarang Pak Fajar ingin bertanya kepada Nak Ayu Sinta. Silakan dibacakan permasalahan videonya tadi apa? Ya, Pak. Ya. Permasalahan dalam video tersebut adalah kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sragen. Betul sekali 100 untuk Nak Ayu Sinta ya. Jadi tadi permasalahannya adalah tentang kekeringan. Ya. Sekarang Nak Azizah, kira-kira untuk penyelesaiannya bagaimana? Solusinya. Ayo Nak Azizah. Iya. Sekarang dibacakan solusinya bagaimana? Harus hemat air, Pak. Ya, hemat air. Soalnya airnya sedikit. Betul. Kira-kira kalau menanam pohon yang hijau itu bisa menjadi solusi apa tidak, Nak? Bisa, Pak. Bisa, karena bisa menyerap air air hujan. Ya, sekarang tadi sudah paham permasalahan tentang apa? Karena tadi permasalahannya tentang kekeringan. Kekeringan itu karena kekurangan apa, Nak? Air. Air biasanya terjadi melalui hujan. Iya, sekarang siapa yang sudah pernah melihat hujan turun? Pasti sudah pernah semua ya? Pernah semua. Ada yang pernah membuat praktikum tentang terjadinya hujan? Mas Ada yang Arif tahu? sudah. Sudah? Oke. Ya, Pak. Nah, oke. Sekarang Pakai duduk dibolongi, Pak. wah, dibolongi, dilubangi ya, Nak, jangan dibolongi. Iya, dilubangi. Terus ditutup sama ibunya. Iya, oke. Sekarang kita akan belajar bersama. Silakan anak-anak boleh meminta bantuan dengan orang tua ya nanti, dengan orang tua atau dengan kakak untuk praktikum terjadinya hujan. Sekarang Pak Fajar akan memberikan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum terjadinya hujan. Silakan diperhatikan ya. Yang pertama adalah ini. Kelihatan ini apa, Nak?
Gelas, betul ya. Gelas ya. Gelas mantun. Nah, ini gelas bening. Oke. Yang kedua adalah ini. Ini adalah air. Bentar, kelihatan tidak? Air Enggak, Pak. Air bening. Air panas Air bening. ini air panas Bukan atau air air putih ya, Pak. air hangat ya. Nah, kemudian ini adalah es batu. Di sini Pak Fajar berikan di sini ya. Ini adalah es batu. Ya. Enak dong. Kemudian yang ini adalah apa ini? Tutup gelas ya. Oke. Gelas. Nah, sekarang cara yang pertama, sebentar ya. Suaranya masih terdengar? Masih, Mas. Ya. Ya. Nah, ini gelas dituangkan air hangatnya di sini. Pelan-pelan ya. Nanti kalau anak-anak di rumah biar lebih aman nanti dibantu kakak atau orang tua ya. Nah, ini air panas atau air hangat aja ya. Air hangat bisa juga. Kita tuangkan di sini. Nah, kelihatan atau tidak? Nah, Kurang mundur ya kelihatan. sini ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini sudah di. Pak, Kelihatan. kelihatan, Pak. Ini Kok kelihatan. mundur, Pak. Iya, ini. Sudah? Oh ya. Sudah ya? Ya. Airnya dimasukkan sini. Kemudian hati-hati ya, ini airnya hangat atau panas. Jadi kalau nanti di rumah dibantu kakak atau orang tua. Ingat gitu. Kemudian ini tutupnya kita taruh di sini. Sebentar. Nah, kita pegangnya Loh, ke Pak, atas. kebalik, Kita Balik, Pak. tutupnya memang Kebalik. dibalik. Ya, kenapa dibalik? Karena nanti di atasnya akan kita berikan apa, Nak? Tadi ini apa? Es batu. Ya. Kita masukkan di sini, taruh di sini. Oke. Oh ya, Pak. Ya. Di sini. Baik, seperti ini. Nah, kita tunggu selama berapa menit? 1 menit saja ya. Tidak usah lama-lama, tidak perlu lama-lama. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ini saya Pak Fajar dekatkan di sini. Kelihatan? Ya, di sini. Nah, Ngeblur, Pak. sedikit ya. Ini karena kameranya seperti. Nah, sekarang dilihat sendiri. Oke. Ini di bawah air hangat ini adalah proses pemanasan air atau namanya ada yang tahu Evaporasi. Betul, evaporasi. Kemudian airnya panas kemudian naik kan? Naik ke atas ini Ya. sampai ke sini terjadi pendinginan. Di atas di sini Kondensasi. betul sekali kondensasi. Kemudian di bawahnya ini ada titik-titik. Waduh, ini tidak terlihat nanti silakan anak-anak melihat sendiri di rumah ya. Di bawah sini itu ada titik-titik air. Namanya proses Presipitasi. Ayo, yang benar ayo. Presipitasi. Betul, nah, ayo Sinta gitu ya. Atau proses turunnya hujan. Oke. Sekarang boleh nanti dilakukan di rumah ya. Ingat dengan bantuan orang tua atau kakak ya, supaya lebih aman. Nah, bagaimana percobaannya? Gampang kan? Wow, gampang. Iya, mudah tapi Ya. tapi mudah juga bisa untuk belajar tentang siklus hujan. Oke. Paham? Oke, sekarang kita ulang lagi. Kira-kira tadi siklus hujan, siklus airnya dimulai dari apa? Yang pertama, air yang panas tadi namanya apa? Evaporasi. Kemudian ke atas menjadi dingin. Kondensasi. Betul. Kemudian turun hujan. Kondensasi. Presipitasi. Presipitasi. Betul, mantap sekali. Sudah Presipitasi. paham semuanya? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang tugas anak-anak selanjutnya setelah tadi melaksanakan praktikum ya, praktikum tentang terjadinya siklus hujan. Tadi Pak Fajar kan sudah memberikan LKPD-nya. Di situ ada laporan sederhana. Anak-anak silakan dituliskan di LKPD yang sudah Pak Fajar unggah tadi. Jadi itu laporan sederhana seperti itu. Dituliskan, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh bertanya. Ayo. Bertanyanya bolehnya sama Pak Fajar, jangan sama temannya. Ya. Dimulai dari sekarang. Anissa ini jawabanmu apa nih?
Ayo, tidak boleh. Ayo, ketahuan ya. Harus. Anak yang pintar, anak yang jujur itu adalah anak kebanggaan orang tua. Ya, lain kali tidak boleh. Mas Ardianto gitu, Pak. Nah, nggak boleh. Tanya terus, ulangan tanya-tanya Nah, terus. nggak boleh ya. Harus mandiri, harus bekerja sendiri. Yang utama adalah apa? Jujur. Pak Fajar suka anak-anak yang jujur, tidak boleh berbohong ya. Ya, kemana aja bilang dulu sama orang tua. Gitu ya. Sudah selesai tadi menuliskannya, menulis laporannya. Sudah. Oke ya. Boleh dibacakan sekarang. Nah, Ayu Prasetya kira-kira judulnya Pak Nah, Ayu Prasetya bisa dengar suara? Ya. Judulnya dulu nanti dari atas dulu. Judulnya apa, Nak? Judulnya apa? Iya betul, proses terjadinya hujan. Oke, sekarang alatnya, alat dan bahan yang digunakan sekarang. Nah ya. Ini Nak Arif, gelas betul. Terus siapa ini? Nak ini apa Nak Arif? Ya Nak Arif aja yo, tutup gelas. Apa lagi? Terus bahannya es sama air. Ya, air hangat ya, air hangat atau air panas. Ingat hati-hati. Ya, oke, sudah ya. Nah, sekarang sudah paham semua ya tentang siklus air? Sudah? Sudah paham? Paham, Pak. Oke. Setelah ini anak-anak mengerjakan soal evaluasi berupa game permainan yang tentunya anak-anak nanti bisa memainkan di mana? Di Mentimeter nanti linknya sudah Pak Fajar share di grup WA ya, linknya bermain game Mentimeter nanti seru, oke? Supaya lebih mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada pagi hari ini. Siap ya? Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah semua? Bagaimana? Seru ya? Seru. Besok lagi Pak Fajar akan memberikan soal evaluasinya menggunakan Kahoot, menggunakan permainan-permainan yang lain supaya lebih menarik lagi ya tentunya. Ya baik, oke. Sekarang anak-anak, ya kita sudah selesai nih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak, Pak. Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Paham, Pak. Sudah. Terus kira-kira hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Coba Nak Anissa Ilmi. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Apa? Pola lantai. Betul. Oke, pola lantai pada tari. Tari apa? Tari saman ya, tari saman. Oke, yang kedua belajar apa tadi? Siklus air, betul. Tadi melakukan percobaan ya, percobaan terjadinya hujan. Iya, betul sekali. Anak-anak Pak Fajar 5A memang hebat semua, luar biasa. Ya, sekali lagi Pak Fajar ingin bertanya, adakah yang ingin ditanyakan? Pak mau tanya Pak. Iya. Sudah jelas Pak. Iya Nak Ardianto mau tanya. Iya Pak, misalnya waktu percobaan, air panasnya diganti kopi panas bisa. Wah, bisa Nak, bisa. Yang penting itu ada uapnya. Jadi boleh pakai teh, boleh pakai kopi, boleh pakai susu juga boleh. Yang penting ada uapnya ya, seperti itu. Jadi boleh diminum enggak Pak? Percobaan. Boleh kan, yang penting tidak tangannya kita tidak masuk ke itu kan. Nah, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting tangan kita bersih. Ya, tangan kita bersih, tidak boleh. Ya harus dicuci dulu, ya. Semuanya dicuci dulu. Apalagi ini kan musim Covid ya. Kita harus rajin menjaga kebersihan. Iya toh? Iya. Biar nggak kena corona ya, Pak ya? Iya, benar. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti kalau pakai sugar bisa ya Pak? Boleh, susu segar ya Nak ya.
Ya, bisa ke warung gitu, tapi nanti harus dengan orang tua ya. Jadi kalau pas panas, tapi kalau hangat, kalau anak-anak hati-hati bisa sendiri. Ya, ada yang tanya lagi? Coba. Sudah paham semua? Paham? Apa? Ya, kalau sudah paham, Pak Fajar memberikan pesan kepada anakku semua, tetap belajar yang rajin ya, walaupun di rumah, tetap patuhi nasihat orang tua, patuhi guru, sama temannya harus rukun. Nah, terus tentu ya tidak boleh. Ayo, kemarin pelajaran hidup rukun, ayo. Ya, terus tentunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, utamanya ketersediaan air ya, Nak. Tadi kan kalau kita kekurangan air kan bisa menyebabkan kekeringan ya. Nah, kita harus menjaga air sebaik mungkin ya. Supaya apa tadi? Supaya kehidupan kita berlangsung dengan lancar. Ya, di rumah tetap jaga kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer, kemana-mana harus pamit ya, boleh aktivitas tapi tidak boleh jauh-jauh. Nah, tentunya harus menerapkan protokol kesehatan. Siap anak-anak? Siap, Pak. Iya. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anak silakan melihat video berikut ya untuk tugas terakhir. Wah, ada bolongan. Sebentar, ini laptopnya. Nah, ini tadi adalah contohnya tadi. Ini di video Pak Fajar juga ada. Nih lebih jelas di sini. Nah, ini loh ada titik-titiknya ini. Nah. Oh ya, apa? Iya betul. Ya, betul ya. Nah, ini adalah tugas anak-anak di rumah. Ya, tadi setelah paham tentang siklus air, sekarang tugas anak-anak untuk karyanya adalah membuat poster seperti gambar ini. Lihat. Seperti ini. Kelihatan? Terlihat ya? Ya, nanti anak-anak boleh mencari gambar lain, boleh banget. Kemudian dikreasikan, boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Pokoknya sesuai kreasi anak-anak. Oke, paham ya? Ini tugas atau PR yang harus dikerjakan. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, tadi juga sudah menyebutkan pembelajaran hari ini apa saja, dan juga tentunya harus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga lingkungan. Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Iya, loh, harus senang. Kalau senang nanti kita belajarnya lebih mudah seperti itu. Oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri. Silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya supaya pembelajaran kita hari ini barokah semuanya. Oke, menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari Pak Fajar cukup sekian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Bu Anessa. Terima kasih Mas. Saya silakan dulu Pak Farid untuk memberikan masukan terhadap Mas Fajar. Monggo Pak Farid. Ya, terima kasih Bu Anessa. Ini saya selalu menyoroti tentang pembelajaran HOT ya, termasuk LK-nya atau evaluasinya. Ini saya sudah menemukan di dalam pembelajaran tadi sudah ada kegiatan menemukan masalah dan mencari solusinya. Ini sudah kategori HOT C4. Kemudian gesturnya oke, tadi juga menggunakan Mentimeter secara keseluruhan oke. Kemudian hanya saja begini, di dalam
bahasa itu dulu waktu masih kuliah juga saya juga D2-nya di UNS, di dosen-dosen kami yang dulu itu selalu menekankan ketika menyampaikan mengajar di kelas itu jangan dipenggal. Jadi stimulusnya bukan stimulus ke pemenggalan kata, tapi memang stimulusnya ke kalimat atau apa. Jadi misalnya selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang who. Nah, seperti itu saya melihat tadi ada who, ada ro. Nah, begitu takutnya begini. Bila kita lapar, sebaiknya kita ma. Nah, itu kita sebenarnya biarkan anak-anak berpikir kalau kita lapar, sebaiknya kita, itu dia akan berpikir makan daripada dia ketika kita lapar, sebaiknya kita ma. Anak-anak nggak perlu berpikir banget lah untuk mikir ma apa kelanjutannya begitu. Dan itu yang pertama juga bisa dipleset kayak gitu, ma mandi atau apa begitu kan, jadi salah artinya nanti gitu. Itu jadi stimulusnya bukan di kata itu seperti itu, tapi stimulusnya di kalimatnya gitu. Saya kira itu saja sudah bagus. Kemudian mungkin lebih tenang sedikit ya Mas Fajar ya, tenang begitu mungkin. Artikulasi katanya lebih jelas. Terima kasih Pak Farid. Ya begitu. Tepuk tangan untuk Mas Fajar, terima kasih, bagus sekali. Monggo Bu Anissa untuk melengkapi dan menyempurnakan, silakan. Terima kasih Pak Farid. Saya ingin menyampaikan masukan terhadap Mas Fajar. Sepertinya tadi Mas Fajar sudah melaksanakan pembelajarannya, sudah menimbulkan perhatian dan memotivasi. Kemudian juga sudah, sebetulnya dikatakan Pak Farid, sudah melakukan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya siswa ya, melalui percobaan. Namun ada beberapa yang perlu diperbaiki atau yang perlu kita diskusikan bersama. Salah satunya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mas Fajar tadi, ada beberapa kegiatan yang tidak runtut. Nah, saya menyoroti keruntutannya ya Mas ya. Misalkan di tahap kegiatan awal sama Mas Ardian. Tadi kelupaan Bu. Mohon maaf. Kemudian di kegiatan penutup. Nah, Mas Fajar tadi masuk soal evaluasi, tanya kesimpulan lagi, terus kemudian mau tindak lanjut, dibalik lagi videonya ini loh, tadi lebih jelas ya. Lagi, berarti tindak lanjut. Nah, itu yang penutup tadi bolak-balik Mas. Jadi saya tekankan lagi ke teman-teman di sini bahwa kesimpulan itu yang pertama refleksikan secara pembelajaran. Apa kesimpulannya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini, baru kalian kemukakan soal evaluasi apa yang harus dikerjakan, baru kamu kemukakan tugasnya, tindak lanjutkan tadi berupa tugas ya. Nah, lebih lagi untuk pertemuan minggu depan itu dikemukakan apa yang ingin dipelajari, seperti punyanya Mbak Azizah tadi, Mbak Eni itu sudah ada sebenarnya untuk mengungkapkan materi berikutnya itu apa gitu ya. Terus kemudian tadi Mas Fajar kalau lebih bagus karena kita new model peer teaching, saran saya bikin PPT ya, biar tadi tidak kecil. Jadi saya yang kanan lihat wajahnya semuanya, yang kiri juga lihat semuanya, karena yang dipresentasikan itu belum ada. Jadi nanti Mas Fajar atau teman-teman lain mungkin pembelajarannya, pertimbangannya Mas Fajar tadi menganalisis percobaan dan sebagainya, tetapi saya rasa lebih bagus pas yang depan-depan itu untuk memfokuskan mereka, ambillah tayangan yang bisa memfokuskan seperti tadi untuk persepsinya, tujuan pembelajarannya, itu bisa menggunakan PPT yang seperti teman-temannya tadi ya. Berarti semacam untuk backgroundnya apa ya Bu, untuk yang mengantarkan materi seperti itu ya, jadi yang sesuai gitu ya Bu ya. Iya, biar nanti itu kelihatan kemampuan TIK-nya juga Mas. Jadi kalau ada PPT-nya itu kelihatan kemampuan TIK-nya, buat PPT-nya itu sudah menarik apa belum, itu kelihatannya dari
Nggih, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau teman yang tadi sebelumnya memang agak kurang di media pembelajaran yang konkret, tapi di TIK-nya bagus. Okay. Tapi kalau Mas Fajar tadi media konkretnya oke, tetapi yang TIK-nya belum bisa dilihat secara berdetail karena tidak ada tampilan. Ya, jadi seperti tadi kan punyanya Mas Arif, ada pantunnya, dia sebagai sumber belajar sendiri, dimasukkan di PPT-nya, meskipun itu nanti dilingkan ke apa itu namanya videonya, nah kayak gitu. Kita jadi tahu kemampuan TIK-nya dan sebagainya. Terus kemudian betul ya tadi pemenggalan terhadap dari siapa hari apa tadi kayak gitu ya, dipenggal hari apa kayak gitu itu masih. Terus oh ya tadi ada soal yang harus kalian kerjakan ya gitu kan ya, ada soal. Nah tapi itu tidak mungkin nanti saya kirim ke grup. Nah nanti kalau ada PPT-nya, ada mana sih HTTP-nya, karena secara tidak langsung kalau itu dipaksakan ke siswa, mereka akan mengingat oh ini apa itu alamat ininya. Tapi kalau itu tidak ditampilkan kan anak SD itu kemampuan menyimpan memorinya kan masih itu tidak seperti orang lebih baik nanti ditampilkan. Itu Mas Fajar gitu. Nggih, baik. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Anissa. Nggih. Sama-sama Mas Fajar, itu saja dari saya. Ini tinggal satu ya. Nggih.